Bapa di sorga, kami datang kepadamu di hari yang istimewa yang Tuhan berikan kepada kami semuanya. Setelah malam hari kami bisa beristirahat, dan pada hari ini Tuhan mengizinkan kembali kami ada. Kami bisa bangun dan kami bisa bersama-sama di dalam persekutuan ibadah kami di pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk semuanya dan kami mohon pertolongan Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Biar Roh Kudus menuntun kami, memimpin kami semua. Supaya apa yang kami dapat, apa yang kami terima, kami benar-benar mendapatkan nasihat yang baik, teguran, sekaligus juga berkat buat kami semuanya. Karena itu kami mau serahkan saja pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhir. Biarlah semuanya terjadi seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai hamba-Mu yang akan menguraikannya. Biarlah semuanya terjadi hanya seturut kehendak Tuhan saja. Dan akhirnya nama Tuhan diagungkan, dibesarkan di dalam semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kita bersama di hari ini, di hari Minggu, di bulan Juni ya. Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati kita semua. Kita masih ada sampai hari ini. Minggu lalu kita melihat dari firman Tuhan Ibrani pasal 4 ayat 12. Namun penekanannya pada sebab firman Allah adalah hidup. Dan pada kesempatan ini kita melihat kebenaran yang berbicara firman Allah adalah kuat dan penuh kuasa. Wah, ini luar biasa firman Tuhan ini. Kita melihat bagaimana ya yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita di tengah-tengah badai yang namanya virus corona ini. Inilah sebenarnya yang menjadi kebutuhan penting buat kita, yaitu firman Allah. Firman Tuhan yang artinya memberikan kepada kita banyak hal yang nantinya meneguhkan sekaligus juga memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita semuanya. Karena itu mari kita memahami dengan benar bagaimana Ibrani ya khususnya dalam hal ini menulis kepada mereka ya jemaat Allah yang mereka mengalami tantangan juga. Mereka mengalami hal-hal yang sulit juga dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Tetapi mereka diyakinkan oleh firman Tuhan. Mereka diberikan sesuatu yang bisa meneguhkan mereka. Supaya mereka melihat jangan sampai mereka mengalami kendor iman mereka. Jangan sampai mereka meninggalkan keyakinan mereka. Karena itu kebenaran inilah yang memberikan kepada mereka supaya mereka mendapatkan pegangan, mendapatkan kekuatan, mendapatkan sesuatu yang bisa memotivasi mereka. Nah, ini yang kerinduan juga di hari ini buat kita semua di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya kita memiliki pegangan dan kekuatan motivasi yang besar dalam hidup ini. Karena apa? Karena kita punya firman Allah, firman yang hidup. Firman adalah kuat dan penuh kuasa. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, mengapa firman Allah adalah kuat dan penuh kuasa? Yang pertama adalah dikatakan karena firman Allah menginsafkan orang dengan penuh kuasa. Wah, inilah kebenaran firman Tuhan. Kuat dan penuh kuasa karena apa? Karena mampu menginsafkan orang. Ya, firman Allah ini yang bisa membuat orang itu sadar. Firman Allah juga bisa membuat orang ini mengalami hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Firman Allah inilah yang bisa membuat orang itu mengerti dan memahami. Sehingga ketika orang tidak bisa, ya artinya dia mungkin tidak tahu harus berbuat apa, silakan menemukan kebenaran itu di dalam firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman kuat dan penuh kuasa ini akan menuntun dia, akan membukakan dia sehingga dia bisa memahami dengan benar. Itulah yang dikatakan karena firman Allah menginsafkan orang dengan penuh kuasa, dan itu sudah banyak yang terjadi. Petrus, ya, Paulus, mereka adalah orang-orang yang diinsafkan, ya, melalui firman Tuhan.
melalui kebenaran firman yang mereka terima waktu itu, sehingga mereka mengalami yang namanya kekuatan besar di dalam kehidupan mereka, perubahan besar dalam kehidupan mereka. Dulu ya seperti Petrus, hanya seorang yang dikatakan nelayan, hanya bisa menangkap ikan. Tetapi hebat luar biasa ketika firman Tuhan menginsafkan dia, apa yang terjadi? Dia menjadi orang yang bisa menangkap manusia, artinya menjala manusia. Kalau dulu dia menjala ikan, sekarang dia menjala manusia, membuat orang yang tidak sadar menjadi sadar. Karena apa? Karena kebenaran firman itulah yang telah menginsafkan Petrus pada waktu itu, sehingga dia menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Sama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita semuanya diinsafkan oleh firman Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang saat sekarang ini bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa memanggil Tuhan, bisa mengerti tentang firman. Karena apa? Karena firman Allah yang penuh kuasa, yang mampu menginsafkan orang-orang yang sudah diberikan kebenaran firman Tuhan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, karena firman Allah mempertobatkan dengan penuh kuasa. Wah, siapa yang bisa membuat orang itu bisa berubah? Firman Allah. Kita ambil contoh saja. Siapa Saulus? Siapa Paulus? Paulus dia seorang yang dulunya dikatakan Saulus sebelum dia kenal Tuhan Yesus. Waktu namanya masih Saulus, dia seorang pembunuh kelas kakap pada waktu itu. Kerjaan dia yaitu mencari orang-orang pengikut Kristus yang punya identitas yang namanya pengikut Yesus. Wah, itulah yang dia lakukan, mengejar mereka dan membunuh mereka. Dia seorang pembunuh berdarah dingin pada waktu itu. Kehidupannya itu di luar kendali, ya. Kehidupannya belum terarah, belum terfokus. Tetapi ketika dia mengenal yang namanya kebenaran firman Tuhan, apa yang terjadi saudara? Dari yang namanya Saulus berubah menjadi Paulus. Paulus yang dulunya bengis, kejam, tetapi sekarang dia menjadi orang yang penuh dengan kasih, sehingga kita bisa mendapatkan pengajaran-pengajaran yang penting tentang kasih. Dalam 1 Korintus 13 bisa disebutkan tentang kasih. Wah, luar biasa. Padahal dia seorang pembunuh waktu itu, tetapi karena firman Tuhan yang membuat dia bertobat, firman Tuhan yang membuat dia mengalami perubahan, sehingga yang dahulunya dia seorang yang tidak mengenal yang namanya kebaikan, mungkin kebaikan hanya kenal sebentar saja, begitu saja, tetapi sekarang dia lebih dalam lagi, sehingga apa yang dia dapat dan dia terapkan, dia tuliskan di dalam kebenaran itu, wah, itu menjadi berkat bagi banyak orang sampai hari ini. Bahkan kita pun bisa membaca semua firman yang ada melalui dia yang dipakai oleh Tuhan. Ini luar biasa. Karena apa? Karena firman Allah yang mempertobatkan dengan penuh kuasa. Sama dengan kita, sama dengan semua kita yang ada di tempat ini dimanapun keberadaannya. Kita pun mengalami yang namanya pertobatan. Karena apa? Karena kuasa firman Tuhan itu sendiri. Yang ketiga, karena firman Allah menghibur dengan penuh kuasa. Wah, saudara, kalau membutuhkan penghiburan, baca firman Tuhan, ya. Jangan baca komik, ya. Jangan baca roman. Jangan baca berita-berita yang ada sekarang ini. Saudara tidak akan mendapatkan penghiburan kalau baca berita-berita yang membuat kita khawatir dan lain sebagainya. Baca firman Tuhan. Kalau Anda butuh penghiburan, saudara buka Mazmur 23. Tiap hari Anda baca itu, wah, saya yakin dan percaya Anda mendapatkan yang namanya penghiburan besar dari Tuhan Allah. Melalui apa? Mazmur 23 dan juga ayat-ayat firman Tuhan yang lainnya. Karena itu saudara, kalau saudara merasa sedih, ya, saudara merasa khawatir, saudara merasa gelisah, saudara merasa gundah gulana, marilah kepada firman Tuhan. Karena firman Allah menghibur dengan penuh kuasa. Orang-orang yang mengalami duka, orang-orang yang mengalami kesulitan-kesulitan, kalau memperhatikan firman Tuhan, kalau siap dengan kebenaran firman Tuhan, pasti akan mengalami penghiburan. Karena itu janji Tuhan kuat. Firman Tuhan dikatakan kuat dan penuh kuasa. Saya yakin dan percaya kekuatan dan kuasa Tuhan melalui firman Tuhan ini sudah teruji, terbukti dari zaman ke zaman. Kita melihat bagaimana pemazmur, kalau kita membaca kitab Mazmur, di situ ungkapan banyak hal yang dimana penghiburan besar buat mereka yang mengalami yang namanya kuasa dari firman Allah itu sendiri. Jadi yang ketiga, mengapa itu dikatakan firman Allah kuat dan penuh kuasa? Karena firman Allah menghibur dengan penuh kuasa. Sekali lagi saya mengatakan, di tengah-tengah COVID-19 ini, kita mungkin bersedih,
Kita mungkin tidak tahu harus berbuat apa. Kita mungkin juga sudah bosan. Wah, sudah tidak tahu bagaimana karena kondisi yang ada. Tetapi ingat, ada firman Tuhan yang memberikan penghiburan. Baca berulang-ulang, kembali saya terus menekankan, jangan pernah tinggalkan firman Tuhan, karena kuasa kuat dari firman Tuhan itu sendiri ia akan memampukan untuk memberikan penghiburan. Yang keempat, karena firman Allah sanggup menentukan benteng-benteng. Wah, ini kalau kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 4, di situ saudara kita lihat bagaimana konteks yang ada di sana. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Wah, saudara tahu ini kekuatan dari kuasa dari firman Allah, meruntuhkan segala benteng-benteng yang begitu kokohnya, yang begitu kuatnya. Benteng-benteng yang dikatakan seperti itu, yang dikatakan kalau di sini dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Jadi tidak ada yang bisa membatasi itu, saudara. Benteng apapun, saudara, wah, bisa dihancurkan. Karena apa? Karena kuasa firman Tuhan. Saudara ingat bagaimana tembok Yeriko itu dihancurkan. Bagaimana tembok Yeriko itu dihancurkan? Mereka hanya bernyanyi. Ya, firman Tuhan berkata mereka hanya bersorak-sorak. Mereka hanya bernyanyi. Dan lihatlah, benteng yang namanya begitu kokoh, tembok Yeriko yang begitu kokoh, pada saat mereka bersorak, runtuh benteng yang kokoh, tembok yang kokoh itu. Bukankah kuat firman Tuhan itu, saudara? Jadi perkatakan firman itu dalam kehidupan kita. Mulai saat sekarang ini, kita mulai memperkatakan firman itu, supaya benar-benar memberikan dampak yang begitu besar. Saudara, memang kadangkala kita sudah terbiasa ya mengeluarkan kata-kata, ya, perkataan-perkataan yang seringkali memang sebenarnya itu tidak baik untuk dikeluarkan di dalam mulut kita. Nah, sekarang mari kita mengubah semuanya itu. Saya seringkali ditegur oleh istri, ya. Kalau saya bilang setengah mati, wah, dia bilang jangan bilang setengah mati, ya. Nanti setengah mati benar-benar setengah mati. Jadi jangan bilang itu kata-kata yang seperti itu. Karena muncul secara apa namanya, ya, ya bawaan, ya, artinya sudah terekam di dalam otak, itu yang selalu keluar dalam ucapan mulut kita, sehingga itu sudah menjadi kebiasaan, keluar begitu saja, wah itu setengah mati. Nah, dan terjadi benar, bisa saja setengah mati terus, ya. Saya mendengar satu pernyataan-pernyataan dari orang-orang motivator, ya, seorang pengkhotbah, saya lupa ya namanya siapa, dia bilang ya perkatakan sesuatu yang baik, ya. Karena kata-kata kita itu mengandung kuasa, ya. Karena itu perkatakan sesuatu yang baik, jangan yang buruk. Karena seperti ini contoh, kalau kita selalu berkata kepada anak-anak begini, wah kamu memang bodoh, ya. Setiap hari kamu bilang bodoh, bodoh, bodoh kepada dia, benar dia akan bertumbuh menjadi orang yang bodoh. Mengapa? Karena itu sudah menjadi sesuatu yang apa dalam hidupnya, sehingga dia berkata, ya saya memang orang bodoh. Jadi kalaupun kita menuntut baik lebih daripada dia bilang saya tidak bisa karena saya orang bodoh. Nah, kita harus mulai berusaha. Firman Allah itu dikatakan sanggup meruntuhkan. Jadi mulai hari ini mari kita perkatakan sesuatu yang baik dalam kehidupan ini. Kita memperkatakan sesuatu yang bisa mendatangkan sesuatu yang berkat luar biasa dari Tuhan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita itu. Ini penting, penuh kuasa, saudara. Maka daripada itu mulailah kita mengatakan sesuatu yang baik. Jangan pernah berkata secara pesimis dalam hidup ini. Saya tidak bisa. Saya tidak mungkin, saya tidak mungkin, tidak bisa. Saudara, mungkin. Firman Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu firman Tuhan yang penuh kuasa. Kalau Anda punya iman sebesar biji sesawi, dikatakan Anda bisa berkata kepada gunung ini pindah, maka dia akan beranjak. Karena itu di manakah imanmu? Perkatakan firman dengan penuh keyakinan. Karena dia mengandung kuasa, meruntuhkan benteng-benteng. Ini kebenaran yang absolut, yang perlu dikembangkan terus dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya.
Artinya harus mengisi hidup kita dengan rasa optimis yang penuh. Karena apa? Karena ada kebenaran firman Tuhan, karena ada kekuatan yang besar dari firman Tuhan itu sendiri yang memampukan kita untuk melihat sesuatu yang mustahil untuk bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita manusia, tetapi Tuhan lebih dari segala-galanya, bahkan Dia tahu segala-galanya. Dia mengerti kita hari ini, besok, dan seterusnya. Dia tahu semuanya itu, tidak ada yang tersembunyi. Semua Dia memahaminya. Kita akan meninggal hari apa, besok dan selainnya, tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Karena itu mari kita mulai dengan firman Tuhan itu sendiri. Yang terakhir, firman itu berkuasa untuk memukul jatuh kerajaan iblis dan mendirikan kerajaan Kristus di atas reruntuhannya. Ini kuasa. Kalau kita membaca di dalam Wahyu, ya kita sudah selesai ya membaca kitab Wahyu. Setiap malam kita membaca itu ya. Artinya ada program setiap doa malam kita baca satu-satu pasal. Dan saya sengaja ambil kitab Wahyu. Nah, ini sudah selesai. Nanti malam kita mulai dengan kitab Yohanes, Injil Yohanes ya. Di situ kita lihat bagaimana ya firman Allah memberitahukan kerajaan iblis sedang berkuasa saat sekarang ini, saudara. Kerajaan iblis saat ini sedang bersorak-sorai. Mengapa? Karena orang takut semuanya, ya. Orang pada khawatir semuanya. Orang saat ini istilahnya sedang dihantui dengan kematian, saudara. Inilah yang namanya iblis bersorak-sorai. Dia melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan juga, sekarang sudah ditutup semuanya. Tidak ada lagi yang namanya persekutuan bersama-sama. Dia bersorak-sorai, tetapi dia tidak melihat bagaimana anak Tuhan bisa bersekutu dimanapun. Dia pikir gereja ketika ditutup ternyata orang bisa bersekutu di mana-mana. Di hutan pun orang bisa menyembah Tuhan. Tidak ada yang namanya media seperti ini pun bisa ada penyembahan di sana. Dan firman Tuhan berkata, suatu kala dikatakan kerajaan iblis itu ya akan dihancurkan dan tidak punya kuasa lagi. Di dalam kitab Wahyu dikatakan apa? Kerajaan yang namanya iblis ini, dia akan dimasukkan di dalam jurang maut dan tidak akan lagi punya yang namanya aktivitas seperti sekarang ini. Dia akan dipenjara selama-lamanya dan kerajaan Kristuslah yang akan berdiri kokoh kekal untuk selama-lamanya. Dan itulah yang dipersiapkan Tuhan kepada kita, yang namanya kerajaan kekal untuk selama-lamanya. Bagi mereka yang percaya kepada Dia, bagi mereka yang betul-betul mengimani, percaya kepada Tuhan Yesus seperti yang difirmankan oleh Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena setiap orang yang percaya kepada Dia dikatakan namanya tertulis dalam kitab kehidupan. Jadi suatu kelak kita akan menghadap penghakiman Kristus. Di sana kita akan melihat bagaimana kehidupan kita yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Kerajaan iblis akan dihancurkan, tetapi kerajaan Kristus akan berdiri kokoh kekal untuk selama-lamanya. Itulah firman Allah yang penuh kuasa dan luar biasa. Karena itu marilah kita kembali merenungkan terus firman Tuhan, belajar terus firman Tuhan, tekun dan taat akan kebenaran firman Tuhan. Saya yakin dan percaya kita melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun keluarga maupun secara berkelompok dan lain sebagainya. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur karena ada nasihat yang baik untuk kami sebagai peneguhan di dalam kehidupan kami. Kami yakin percaya firman-Mu ya dan amin. Penuh kuasa dan memberikan inspirasi besar dalam kehidupan ini. Buat kami orang-orang yang percaya. Berkatilah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu. Dimanapun keberadaan kami ya Tuhan. Biar kiranya kami semakin diteguhkan dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kiranya nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.